Dengan hadirnya video saya dapat bermanfaat bagi saudara-saudari. Selamat menyaksikan channel Usaha Tani Papua. Terima kasih. Oke, jumpa lagi bersama channel Usaha Tani Papua yang membahas tentang ragam-ragam pertanian. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan pupuk MKP Capa Tani. Pupuk MKP menggunakan pupuk sangat menguntungkan untuk para petani dalam memenuhi nutrisi tanaman. Selain itu, para petani membutuhkan pupuk untuk penyuburan tanaman. Tanaman yang subur dapat meningkatkan hasil panen baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satunya dengan menggunakan pupuk MKP. Petani yang menggunakan pupuk MKP biasanya petani buah-buahan dan sayuran. Kandungan zat hara pada pupuk MKP. Pupuk MKP memiliki arti monokalium fosfat atau KH2PO4. Pupuk MKP merupakan pupuk berbentuk kristal dan juga bubuk berwarna putih. Kandungan. Sesuai dengan namanya, kandungan pupuk jenis MKP ada dua jenis unsur, yaitu kalium dan fosfat. Kandungan masing-masing unsur secara berurutan adalah sebagai berikut. 34% kalium dalam kalium dioksida dan 52% fosfat dalam fosforus petoksida. Sisanya merupakan bahan pembawa pupuk. Kedua unsur ini memiliki peran masing-masing dalam tanaman. Kelarutan. Sifat pupuk jenis MKP baik berbentuk kristal maupun bubuk adalah mudah larut di dalam air dengan perbandingan 1:1. Kelarutan pupuk yang tinggi terhadap air membuat pupuk akan terlarut dalam air dan mudah untuk diserap. Keuntungan menggunakan pupuk MKP. Secara umum, pupuk MKP digunakan untuk memenuhi nutrisi tanaman yang sedang dirawat. Fungsi pupuk MKP secara khusus sangat beragam. Karena fungsinya, pupuk ini sering dipilih oleh para petani karena memberi banyak keuntungan. Penggunaannya mudah. Petani yang menggunakan MKP tidak perlu memusingkan bagaimana cara penggunaannya. Pupuk MKP dapat didistribusikan dengan berbagai macam cara, seperti penaburan. Penaburan merupakan cara yang paling mudah karena tidak memerlukan alat khusus saat pemupukan. Cara lain menggunakan pupuk MKP adalah dengan cara penyemprotan. Sebelumnya, pupuk MKP dilarutkan dalam air dan dimasukkan dalam tabung semprot. Petani cukup menyemprot tabung tersebut untuk mendistribusikan pupuk. Selain kedua cara tersebut, sistem pengucuran juga bisa diterapkan apabila menggunakan pupuk MKP. Pupuk MKP dapat digunakan di berbagai jenis sistem pemupukan dan pertanian. Keuntungan lain daripada pupuk MKP adalah dapat digunakan untuk berbagai sistem pemupukan. Petani dapat menggunakan pupuk MKP untuk pertanian jenis vertigasi atau irigasi tetes. Dengan penggunaan yang fleksibel, pupuk MKP lebih disukai oleh para petani
karena petani tidak lagi perlu menyesuaikan jenis pertanian mereka dengan sistem pemupukan. Mudah diserap. Keuntungan dari pupuk MKP yaitu mudah diserap oleh tanaman, baik tanaman buah maupun sayur. Larutan MKP dapat diserap ke tanaman melalui akar karena mudah diserap. MKP dapat menutrisi tanaman dengan cepat. Oleh karena itu, pupuk MKP sangat sesuai dengan kebutuhan yang digunakan oleh para petani. Tidak meninggalkan endapan. Pupuk MKP dalam bentuk kristal dan bubuk yang ditaburkan ke tanaman tidak akan meninggalkan endapan di tanah. Hal ini merupakan efek jangka panjang dari sifat pupuk MKP yang mudah larut dalam air. Pupuk MKP yang terlarut dalam air akan terserap 100% sehingga residu yang tertinggal di tanah sangat minimal. Menutrisi tanaman. MKP memiliki dua unsur hara penting dalam kandungan yang cukup tinggi. Kedua unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman buah maupun tanaman sayur. Selain itu, pupuk MKP juga dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan nutrisi di tanaman dengan menggunakan dosis yang berbeda dari dosis pencegahan. Pupuk MKP bagus untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk MKP memiliki banyak fungsi untuk tanaman. Unsur hara dalam pupuk MKP tidak hanya sebagai nutrisi, tetapi juga untuk pertumbuhan tanaman. Tidak hanya merangsang pertumbuhan tanaman, pupuk MKP dapat meningkatkan kualitas tanaman tersebut sehingga hasil panen menjadi lebih baik. Pupuk MKP dapat digunakan untuk semua jenis tanaman. Pupuk MKP dapat digunakan untuk semua jenis tanaman pangan, seperti buah-buahan dan sayuran. Tidak hanya tanaman pangan, MKP ternyata juga cocok digunakan untuk berbagai tanaman hias dan bunga. Dosis dan cara penggunaan pupuk MKP. Pemupukan terhadap tanaman perlu diperhatikan dengan baik. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan pupuk MKP perlu disesuaikan dengan dosis dan kebutuhan. Tanaman akan tumbuh dengan baik jika dosis pupuk yang diberikan dengan tepat. Cara penyemprotan. Penyemprotan MKP merupakan cara yang paling mudah dilakukan. Petani hanya perlu menyiapkan alat penyemprotan pupuk saja. Langkah pertama adalah menimbang 2-4 gram pupuk MKP, lalu masukkan pupuk MKP ke dalam wadah alat penyemprotan. Penyemprotan dilakukan dengan merata, halus, tipis, dan membasahi suatu tanaman. Penyemprotan cukup dilakukan sehari sekali saat sore hari. Jangan sampai penyemprotan berulang kali karena dapat meningkatkan dosis. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan pastinya akan membuang-buang larutan pupuk MKP. Cara pengecoran. Dosis untuk cara pengecoran berbeda dengan dosis cara penyemprotan. Dosis pupuk MKP dengan cara pengecoran adalah 1,25 gram dalam 250 ml untuk satu tanaman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.